Nah, pasti udah banyak kan yang menanti debat Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 kali ini. Nah, jadwal udah dirilis oleh KPU. Tapi sebenarnya seberapa besar ya dampak pengaruhnya debat-debat itu ke calon pemilih? Kita diskusi. Rencananya ada 5 kali debat yang akan diselenggarakan oleh KPU dalam Pilpres 2024 kali ini. Publik pun menanti para calon presiden dan calon wakil presiden beradu gagasan dalam debat. Topik-topik yang dibahas dalam debat Capres. Hanya saja nanti detailnya seperti apa dan kemudian situasi global, situasi regional, lalu dampaknya terhadap konteks domestik di Indonesia dalam jangka waktu 5 tahun masa jabatan presiden wakil presiden, kondisi keuangan, kondisi ekonomi kita seperti apa yang saya kira itu penting untuk didiskusikan supaya apa yang didiskusikan itu faktual. Tapi ada juga nih pernyataan Ketua KPU yang disampaikan kepada para pasangan calon. Diharapkan nantinya para calon presiden dan calon wakil presiden beradu gagasan yang tepat, tidak muluk-muluk, tidak terlalu tinggi, realistis. Pasangan Capres dan Cawapres jangan melakukan janji yang muluk-muluk. Tentu memberi pesan kepada publik bahwa janji Capres harus terukur, bisa direalisasikan ketika terpilih sebagai Capres maupun Cawapres. Tentu janji kampanye adalah sebuah komitmen politik yang harus diwujud nyatakan ketika terpilih menjadi Capres dan Cawapres. Janji kampanye tidak boleh sekedar jargon politik atau sekedar lipstik politik untuk mengeruk keuntungan elektoral. Karena itu pesan dari Ketua KPU RI ini saya kira merupakan pesan yang memberi edukasi politik kepada masyarakat Indonesia agar bisa mencerna dan menelaah janji-janji kampanye mana yang memang terukur bisa direalisasikan. Gak bisa dipungkiri debat Capres-Cawapres ini selalu dinanti publik setiap pemilihan presiden di Indonesia. Banyak hal yang selalu jadi sorotan, tapi sebenarnya seperti apa dampaknya, seberapa besar pengaruhnya ke calon pemilih. Kita lihat saat Pilpres 2019, dalam salah satu survei ternyata 82% tidak akan ubah pilihan, 5,8% akan ubah pilihan, dan 12,1% tidak tahu usai mereka menyaksikan debat Capres-Cawapres. Ya, tapi itu kan Pilpres yang kemarin ya, beda periode, beda juga kondisinya. Nah, kali ini kira-kira seperti apa ya debat yang diinginkan oleh masyarakat? Kemudian berpengaruhkah debat ini nantinya kepada calon pemilih? Kita tanya langsung ke masyarakat. Saya sih berharap bahwa debat ini mampu setiap paslon itu mampu menyatakan dari setiap program-program dari mereka supaya kami ini yang menjadi pemilih nanti paham mereka sendiri menawarkan apa untuk kami sebagai rakyat gitu. Dari saya bisa dibilang anak muda itu berharap ada misi-misi yang memang bisa lebih baik dari yang sebelumnya, Mbak. Beradu biar jadi kita masyarakat bisa tahu misi-misi dari calon. Mungkin bisa mempengaruhi, kita juga ingin melihat siapa yang terbaik di antara calon pilpres yang sekarang gitu. Itu sih bisa jadi ya, karena kita kan pasti dari masyarakat ngelihat mana yang pastinya pemimpin yang berpihak pada masyarakat gitu. Jadinya kita pasti akan memilih mana sih kira-kira yang debatnya ini tuh mampu untuk mengambil hati rakyat. Gitu. Debat pilpres pasti bakal jadi salah satu faktor yang mempengaruhi sebenarnya aku mau pilih siapa gitu sebagai presiden dan wakil presiden baru. Nah, itu dia tadi harapan masyarakat. Jangan sampai debat Capres-Cawapres yang akan berlangsung nanti hanya menjadi debat kusir dan tidak fokus pada masalah. Dan juga jangan sampai yang viral justru hal-hal yang tidak berkaitan dengan gagasan para paslon. Tentu saja debat itu harus dikemas dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Isu-isu yang diusung harus merupakan kebutuhan-kebutuhan mendasar masyarakat Indonesia, bukan sekedar isu-isu elitis yang tidak bisa diterima oleh masyarakat kelas masyarakat bawah dan yang menjadi mayoritas pemilih di Indonesia. Itu saya kira bagaimana agar isu debat itu bisa menjadi perhatian pemilih dan berdampak terhadap elektoral. Itu bagi saya debat kandidat itu adalah tentang bagaimana menyampaikan visi misi secara besar dan transparan. Tentu tentang bagaimana membangun
Indonesia di masa yang akan datang, bukan hal yang lain. Karena bagi saya pemilihan presiden bukan pemilihan ketua RT dan RW yang bicaranya tentang cash and carry, tentang bantuan sosial dan seterusnya. Banyaklah bagaimana tentang membangun demokrasi, membangun bagaimana perekonomian kita itu jauh lebih distributif dan merata, bicara tentang akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang ini bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Saya kira di situ poin saya. Nah, debat Capres-Cawapres memang tidak hanya ada di Indonesia saja, tapi juga digunakan negara-negara lain ketika ada pemilihan presiden. Di Amerika Serikat misalnya, juga ada debat Capres-Cawapres dalam rangkaian pemilihan presidennya. Tapi ada perbedaan antara debat Capres-Cawapres di Indonesia dan juga di Amerika Serikat. Kalau di Indonesia, penyelenggara debatnya sama dengan penyelenggara yang mengatur jalannya pemilihan presiden, yakni KPU. Kalau di Amerika Serikat, penyelenggara debatnya beda, yakni Commission on Presidential Debates. Kemudian lokasi juga berbeda. Biasanya kalau di Indonesia kerap kali dilakukan di luar lingkungan pendidikan, kalau di Amerika Serikat debat Capres-Cawapres kerap kali dilakukan di lingkungan pendidikan seperti kampus. Dari segi anggaran tentunya debat Capres-Cawapres ini memakan biaya yang tidak sedikit. Tentunya ini menjadi agenda yang sangat penting. Bukan hanya sekedar rutinitas dalam suatu pemilihan presiden di Indonesia. Gagasan tiap calon presiden dan calon wakil presiden harus tergambar jelas agar bisa menjadi pertimbangan para calon pemilih dan tentunya harus realistis. Gimana? Kita kawal debat Capres-Cawapres yang akan berlangsung dalam pemilihan presiden 2024. Makasih, udah diskusi.